Perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan, meskipun memiliki laba yang besar, perlu membatasi distribusi dividennya, agar kebutuhannya akan dana dalam menunjang investasi perusahaan, seperti membangun pabrik, membeli mesin, ataupun kendaraan operasional, dapat terpenuhi. Dividen adalah laba perusahaan yang didistribusikan langsung ke pemegang sahamnya, biasanya setahun sekali atau 2 kali dalam bentuk kas ataupun saham. Secara umum, semakin stabil pendapatan perusahaan, semakin teratur pula distribusi dividennya. Kebijakan dividen sangat krusial bagi perusahaan karena berkaitan dengan persepsi investor. Biasanya, investor menghubungkan pemotongan dividen dengan kesulitan perusahaan dalam hal keuangan. Dividen sendiri memiliki dampak setidaknya atas 3 hal, yaitu pertama, penganggaran dan pembiayaan. Pembayaran dividen menyebabkan perlunya perusahaan mencari opsi pendanaan lain bila membutuhkan modal besar untuk investasinya. Kemudian yang kedua, posisi kas. Dividen jelas mempengaruhi arus kas perusahaan, sehingga perusahaan dengan likuiditas yang kurang baik perlu membatasi distribusi dividennya dan fokus untuk memaksimalkan laba ditahan untuk keperluan investasi perusahaan di masa depan. Kemudian, dampak selanjutnya adalah terkait struktur modal. Pembayaran dividen diambil dari laba ditahan di neraca, sehingga menurunkan nilai ekuitas perusahaan. Hal ini tentu saja menyebabkan peningkatan rasio utang terhadap modal perusahaan. Ada beberapa tanggal penting terkait dividen, yaitu yang pertama, tanggal pengumuman atau declaration date. Ini adalah tanggal di mana jajaran direksi mengumumkan dividen yang akan didistribusikan. Pada tanggal ini, pembayaran dividen sudah menjadi kewajiban perusahaan dan memiliki konsekuensi hukum. Kemudian tanggal yang kedua adalah tanggal cum dividen atau cumulative date. Tanggal ini merupakan tanggal terakhir di mana hak untuk mendapatkan dividen masih melekat. Investor yang membeli saham pada tanggal cum date berhak menerima dividen. Yang ketiga adalah tanggal ex dividen atau ex dividend date. Ini adalah tanggal di mana hak atas dividen meninggalkan saham. Artinya, pembeli yang membeli saham pada tanggal ex dividen tidak berhak menerima pembayaran dividen, karena hak tersebut adalah milik penjual saham. Yang keempat adalah tanggal pembayaran atau payment date. Ini adalah tanggal di mana perusahaan mendistribusikan atau membayar dividen ke para pemegang sahamnya. Asumsikan tanggal cum dividen adalah pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022. Kemudian, tanggal ex dividen adalah pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022. Apabila kamu membeli saham pada tanggal 28, maka kamu tidak akan menerima dividen pada periode tersebut. Kalau kamu ingin membeli saham dan menerima dividen, maka kamu harus membelinya pada tanggal 27. Sedangkan, bila kamu ingin menjual saham dan tetap menerima dividen, maka kamu harus menjualnya pada tanggal 28. Tujuan perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang sahamnya dan juga menyediakan dana yang cukup untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Saat pendapatan perusahaan meningkat, tidak berarti manajemen harus meningkatkan pula distribusi dividennya. Wajarnya, perusahaan meningkatkan dividen pada saat manajemen yakin dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan labanya dalam jangka panjang. Beberapa tipe kebijakan dividen adalah kebijakan dividen per lembar saham yang stabil, kebijakan rasio pembayaran dividen yang konstan, kebijakan kompromi, dan kebijakan dividen sisa atau residual. Perusahaan yang menggunakan kebijakan dividen per lembar saham yang stabil dapat memberikan sinyal positif ke investor, yaitu berupa persepsi atas rendahnya
risiko investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Stabilitas dividen sendiri berarti bahwa perusahaan harus membayar dividen secara stabil atau terus-menerus, bahkan di tahun-tahun ketika perusahaan mengalami kerugian. Kebijakan ini dikatakan stabil juga karena di tiap periodenya mendistribusikan dividen pada jumlah yang sama hingga pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut permanen. Artinya, bila perusahaan membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar saham pada 2020, maka di tahun-tahun selanjutnya perusahaan akan tetap membagikan sejumlah itu hingga pada titik di mana perusahaan mengalami kenaikan EPS atau earnings per share yang cukup signifikan untuk mengubah nilai dividennya. Pada kebijakan rasio pembayaran dividen yang konstan bukanlah jumlah rupiahnya, namun persentase distribusi laba bersih untuk dividen ke pemegang sahamnya atau dividen payout ratio. Karena laba bersih perusahaan bervariasi, maka otomatis dividen yang didistribusikannya pun bervariasi. Artinya, ketika laba bersih perusahaan turun, maka jumlah rupiah dividen yang dibayarkan pun akan ikut turun. Ketika perusahaan mengalami kerugian, maka tidak ada dividen yang dibayarkan. Kebijakan dividen kompromi merupakan gabungan kebijakan antara kebijakan dividen per lembar saham yang stabil dengan kebijakan rasio pembayaran dividen yang konstan. Jadi, pada kebijakan ini, perusahaan membayarkan dividen tetap yang rendah, namun ditambah dengan pembayaran ekstra pada saat EPS perusahaan mengalami kenaikan signifikan. Misalkan saja, suatu perusahaan membagikan dividen tetap sebesar Rp200 per lembar sahamnya pada tiap periodenya. Kemudian, asumsikan pada tahun 2022, EPS melonjak hingga 250% dari tahun sebelumnya. Atas hal ini, perusahaan memutuskan menambah distribusi dividen ke pemegang sahamnya sebesar 30% dari earnings per share-nya. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan dividen sisa atau residual, yang merupakan kebijakan distribusi dividen dengan mengutamakan laba bersih untuk membiayai investasi perusahaan. Kemudian, kalau ada sisa, barulah didistribusikan sebagai dividen ke pemegang saham. Misalkan laba bersih perusahaan adalah sebesar 100 miliar. Nah, karena kebutuhan capex perusahaan di tahun mendatang adalah sebesar 90 miliar, dan perusahaan berencana membiayainya dengan mayoritas dana internal saja, maka perusahaan memutuskan 90% dari laba bersih atau senilai 90 miliar disisihkan sebagai laba ditahan. Sisanya sebesar 10 miliar barulah didistribusikan sebagai dividen. Perusahaan tak bisa seenaknya menetapkan kebijakan pembayaran dividennya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pertama tingkat pertumbuhan perusahaan, kedua kontrak obligasi, ketiga stabilitas laba, keempat kendali perusahaan, kelima kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pendanaan eksternal, dan yang terakhir atau yang keenam, citra di mata investor. Perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan, meskipun memiliki laba yang besar, perlu membatasi distribusi dividennya agar kebutuhannya akan dana dalam menunjang investasi perusahaan seperti membangun pabrik, membeli mesin, ataupun kendaraan operasional dapat terpenuhi. Faktor yang kedua adalah kontrak obligasi atau bond indenture. Terkadang, ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi, ada suatu kontrak yang mensyaratkan perusahaan untuk membatasi pembayaran dividennya. Hal ini tentu saja bertujuan agar kas perusahaan untuk membayar kupon maupun pokok obligasi tak terganggu. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba yang stabil secara persentase cenderung mendistribusikan laba bersih yang lebih besar ketimbang perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba yang tidak stabil. Ini karena stabilitas
Membuat perusahaan mampu menyediakan dana internal secara pasti dari waktu ke waktu, sehingga tentunya perusahaan lebih berani dalam mendistribusikan dividen lebih besar dibandingkan perusahaan yang labanya fluktuatif. Beberapa manajemen terkadang enggan memiliki tingkat pendanaan eksternal yang tinggi karena tidak ingin mengurangi pengendaliannya atas perusahaan. Perlu kamu ingat bahwa dana perusahaan berasal dari 3 sumber, yaitu utang, saham, dan laba yang ditahan atau retained earnings. Perusahaan yang mayoritas labanya didistribusikan ke pemegang saham tentu akan lebih memiliki ketergantungan pada dana pihak luar seperti investor saham ataupun kreditur, sehingga menyebabkan kendali perusahaan lebih banyak dilakukan oleh pihak eksternal. Selanjutnya, faktor yang kelima adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Perusahaan yang dengan mudah mengakses pasar modal untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal, baik dengan penerbitan surat utang ataupun penerbitan saham, cenderung memiliki rasio pembayaran dividen yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir, faktor yang keenam adalah citra di mata investor. Pembayaran dividen dapat meningkatkan citra perusahaan di mata investor karena mengurangi ketidakpastian atas risiko dan imbal hasil, serta memudahkan investor untuk menghitung valuasi atas nilai wajar saham perusahaan. Selain itu, dengan dividen, perusahaan juga mengirimkan sinyal kepada investor bahwa kesehatan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik. Sekian video dari Financial Post mengenai kebijakan dividen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.